Pemirsa, polisi masih berupaya untuk memecahkan teka-teki misteri kematian mengenaskan seorang siswi SMK di Mesuji, Lampung. Sebanyak 22 saksi telah diperiksa, termasuk orang-orang terdekat korban. Pihak kepolisian masih terus melakukan penyelidikan terkait kasus pembunuhan terhadap seorang siswi SMK yang terjadi di kawasan Desa Margomulyo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji, Lampung. Sebanyak 22 orang saksi diperiksa, termasuk keluarga korban. Dari hasil identifikasi sementara, polisi mengamankan sejumlah barang bukti berupa sepeda motor milik korban, tas korban, dan juga pakaian. Namun hingga saat ini, polisi masih belum menemukan handphone milik korban. Kami telah memeriksa sebanyak kurang lebih 22 saksi dari pihak keluarga, kemudian dari teman sekolah, saksi-saksi yang menemukan, dan teman-teman dekat dari korban tersebut. Untuk hasil forensiknya sudah keluar belum? Sampai saat ini untuk hasil dari otopsi dari tim forensik Rumah Sakit Bayangkara belum keluar, jadi saat ini kami masih menunggu hasil untuk dapatkan kejelasan perihal dari penyebab kematian dari korban tersebut. Sebelumnya, warga Desa Margomulyo digegerkan dengan penemuan jasad seorang siswi SMK bernama Anggi Lestari, 16 tahun, dengan kondisi bersimbah darah dan setengah telanjang di area parit perkebunan karet di Desa Margomulyo, Kecamatan Mesuji Timur, Kabupaten Mesuji. Dari Kabupaten Mesuji, Lampung, Ahmad Lutfi Rosyadi, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengetahui perkembangan dari kasus lebih lanjut, kita akan bergabung dengan Kasat Reskrim Polres Mesuji. Ada AKP Sigit Barazili. Ya, selamat pagi Pak Sigit. Pak, ini informasinya sudah diperiksa sebanyak kurang lebih 22 saksi. Lalu bagaimana perkembangan kasus ini saat ini? Apakah sudah ada perkembangan signifikan mungkin terkait motif? Bagaimana Pak? Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai dengan saat ini sudah bertambah saksi yang telah kami lakukan pemeriksaan. Sampai dengan saat ini sudah 27 orang saksi yang kami periksa untuk ambil keterangan. Sampai dengan saat ini Bu, dari sekian saksi yang sudah kami berikan, kami masih mengumpulkan petunjuk-petunjuk yang didapat, walaupun sedikit, tetap terus kita progres untuk mengungkap baik itu motif, termasuk pelaku dari tindak kejahatan tersebut. Baik Pak, ini dari 27 saksi yang diperiksa, ini masih belum adakah nama-nama yang mengerucut sebagai pelakunya atau yang dicurigai dari pihak kepolisian? Siap. Jadi kita menggunakan metode SCI, Pak. Jadi Scientific Criminal Investigation. Jadi kita untuk menemukan terkait penentuan siapa tersangka ini segala macam, kita harus sesuai dengan ilmu pengetahuan. Jadi kami sudah coba dengan metode kita akan pemeriksaan DNA dan lain sebagainya. Kalau untuk mencurigai, kita harus berdasar sampai dengan saat ini masih kita simpan nama-nama yang mungkin ini bukan berarti dia pelakunya, masih mungkin karena memang motif yang bersangkutan memang tidak sembarangan, karena terakhir kali terlihat korban itu bersama seorang pria, dan kita ketahui dari kesaksian orang-orang terdekat bahwa yang bersangkutan ini tidak serta-merta mau dibonceng oleh seorang. Oleh sebab itu mungkin ada kemungkinan mungkin orang dekat, bisa jadi, tapi kita tidak bisa berasumsi. Jadi kita harus tetap menggunakan ilmu pengetahuan, metode-metode yang kita pakai supaya kita jelas nantinya dalam pembuktian siapa pelakunya. Baik Pak, lalu pria tersebut apakah sudah diketahui identitasnya oleh polisi dan atau mungkin sudah diperiksa? Sampai dengan saat ini kami masih menyelidiki siapa pria terakhir yang membonceng korban. Kita sudah periksa rekan yang kebetulan saat itu membalap atau mendahului korban, dan sudah kita tunjukkan foto-foto, mereka masih belum mengetahui siapa. Jadi kita masih minim saksi siapa laki-laki tersebut. Saat ini kita masih menyelidiki. Selain itu juga kita sudah melakukan penyisiran di CCTV di sekitar lokasi yang
dilewati korban dan mungkin juga dilewati korban itu untuk mengetahui siapa orang tersebut. Namun kita agak sedikit kesulitan karena memang sedikit masyarakat yang memiliki CCTV dan ada yang memiliki CCTV tapi tidak mengarah ke jalan. Jadi oleh sebab itu kami masih menyelidiki siapa orang tersebut. Baik, Pak, yang terakhir bersama dengan korban. Oke, baik Pak. Lalu jasad korban ini apakah sudah diotopsi atau mungkin jika memang sudah dilakukan apakah sudah ada hasilnya? Mengingat ini korban meninggal atau jasadnya ditemukan ini setengah telanjang, apakah mungkin ada tanda-tanda kekerasan seksual dari hasil otopsi? Untuk otopsi sudah kita laksanakan. Kita dilaksanakan di Rumah Sakit Bayangkara Polda Lampung. Sampai dengan saat ini kita masih menunggu hasil otopsi keluar. Nah, untuk terkait dia apakah terjadi ruda paksa atau tidak, kita masih menunggu hasil dari otopsi. Nanti dari otopsi bisa nampak apakah korban sempat diruda paksa ataupun setelah kematian baru diruda paksa. Kita nanti menunggu hasil dari forensik. Baik, berarti ini hasil otopsinya juga belum diketahui dan tadi pria yang dicurigai bersama korban ini juga belum diketahui identitasnya dan masih diselidiki. Lalu untuk barang bukti Pak, informasinya ada handphone yang hilang. Handphone milik korban ini sempat hilang atau apakah sudah ditemukan saat ini? Sampai dengan saat ini dari awal penemuan jenazah korban itu kita belum menemukan handphone korban, baik di seputaran lokasi maupun di tempat lain. Kita sudah melakukan penyisiran di dekat lokasi ditemukan jenazah. Dari arah kanan, kiri, depan, belakang sudah kita lakukan pemeriksaan. Sudah kita bersama-sama juga dengan rekan-rekan kita. Dari masyarakat juga yang memang dari keluarga korban juga bersedia membantu kita untuk mencari di seputaran lokasi. Dan juga kita sudah menggunakan IT. Sampai dengan saat ini handphone korban masih belum kita temukan. Baik Pak, lalu langkah dari pihak kepolisian selain menunggu otopsi dan sudah memeriksa sejumlah saksi ini kira-kira apa lagi nih Pak untuk memecah teka-teki ini? Ya, kita terus melaksanakan klarifikasi pemeriksaan terhadap saksi-saksi karena memang ada sedikit ketakutan terhadap saksi-saksi untuk mengungkapkan apa yang diketahui. Kemudian juga kita akan melaksanakan penyelidikan terhadap seorang yang terakhir membonceng. Yang terakhir membonceng ini mungkin apakah dia memang saksi kunci ataukah memang dia pelakunya, kita juga masih belum mengetahui. Cuman yang pasti kita akan terus melaksanakan penyelidikan terkait orang tersebut. Kemudian juga kita nanti menunggu hasil DNA terhadap orang-orang yang terdekat dengan korban. Apabila memang korban diruda paksa, apakah memungkinkan orang-orang terdekat atau teman dekat yang melakukannya, dan cuman kita tidak nanti sambil menunggu hasil dari tes DNA, apakah ada persesuaian antara DNA yang ada di tubuh korban atau seperti apa. Namun kita tetap berharap semoga kasus ini dapat segera terungkap. Mohon doanya. Gitu. Oke, baik. Terima kasih Pak Sigit atas waktunya bersama kami di Lapor Polisi. Semoga sehat selalu.